potensi kebaikan, kita bergerak ke situ. Minal masjid ilal masjid, majelis zikir satu ke majelis zikir yang lain dan seterusnya. Itu komunitas, bikin komunitas kebaikan, ngumpul ya. Komunitas itu kelompok-kelompok kecil kayak kita sekarang ngumpul, itu pasti akan berkelompok-kelompok di dunia sampai akhir. Jadi kita perlu berkorban dalam hal ini. Dalam ketaatan itu bentuk pengorbanan. Nah, kurban itu berasal dari bahasa Arab. Qoruba yaqrabu takriban. Yang artinya qorib itu apa? Dekat. Dekat. Jadi kurban itu hakikatnya PDKT, pendekatan. Takrib, pendekatan kita. Kepada apa? Yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya apa? Dengan ketaatan. Ati Allah wa ati Rasul. Ketaatan salah satunya dengan ittiba. Apa ittiba itu? Nuruk lamban orang soleh. Kita akan pasti menjadi orang ngikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jadi bukti kecintaan itu adalah cinta kepada, bukti iman walladzina amanu asyaddu hubban lillah di surat Al-Baqarah. Itu adalah cinta kepada Allah. Ya, bukti iman adalah cinta kita kepada Allah. Nah, bukti kita cinta kepada Allah adalah ittiba. Apa ittiba? Nuruk lampa, ngikuti jalannya Rasulullah. Rasulullah jalan ke barat, ikut ke barat kita. Rasulullah jalan ke timur, kita ikut ke timur. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan sahabat yang paling sempurna bisa meniru beliau adalah Abu Bakar. Itu yang 5. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada. Mari kita tanya jawab. Ngajinya kitab saya ini begini modelnya, jadi tidak saya bacakan secara terkait dengan zakat yang tadi itu ya. Kan zakat itu syaratnya mencapai satu nisab haul. Satu haul. Kemudian kalau kebiasaan surat tani itu kan 7 tahun ya syaratnya satu haul. Kalau zakat Haul itu diberlakukan terhadap harta simpanan berupa emas, perak, atau uang yang disimpan 1 tahun. iya kan, petani itu kan Kalau hasilnya kan diuangkan. oh iya, iya, Kan diuangkan, iya. dijual padinya seperti itu. Ini saya juga bingung. Kan biasanya tidak nyampe 1 tahun itu habis itu sudah. Baru panen berikutnya. Kan 3 bulan sekali itu panen. Paling cepat itu sudah. Kadang yang lama itu 4 bulan. Kalau lebih 1 tahun itu 3 kali sudah. Panennya. Terus yang ditanyakan, Itu kalau diberlakukan 1 tahun itu kan tidak nyampe. nah gini, khusus muzaraah pertanian itu ngitungnya bukan 1 haul nunggu 1 tahun. Setiap kali panen langsung keluarkan zakat. Itu ngitungnya yang 1 haul itu ketika kita punya aset barang atau aset uang, barang berharga ya, kayak emas, perak, ya, sapi, pokoknya ya. Nah, kita punya sapi 100 ekor setahun, itu kena setahun berikutnya 100 ekor kena setahun lagi, tiap tahun bayar. Paham ya? Jadi aset. Nah, kalau kita bertani
misalkan dapat 10 ton, 10 tonnya keluar langsung dizakati. Nah, hasilnya kan kita uangkan. Nah, uangnya disimpan dalam deposito setahun baru kena zakat gitu. Paham ya? Tapi kalau dari hasil pertaniannya itu tetap dikeluarkan. Iya, jadi dapatnya penghasilan kita dari hasil panen pertama kena zakat. Nah, misalkan disimpan dalam rupa uang, itu asetnya lebih dari nisab ya, di atas batas minimal, dapat 1 tahun 1 haul kena zakat gitu. Nah, berdasarkan hasil pertanian yang hasil itu, karena kan bisnis kita kalau pertanian langsung dengan Allah kan, yang menumbuhkan Allah, yang membuat panen Allah, yang menetapkan harga juga Allah. Hukum pasar itu kan itu, sehingga setiap kali panen kena zakat, sama seperti zakat penghasilan. Setiap kali saya dapat terima gaji misalkan, itu langsung potong zakat 2,5% tiap bulan. Setiap kali saya dapat gaji, nah uang gaji itu kan masih 2,5%, kan masih sedikit sekali. Nah, uang itu saya simpan, misalkan dapat 1 tahun kena zakat lagi. Itu kan saya juga dulu pernah belajar. Jadi kalau uang itu referensinya enggak tahu juga. Jadi minimal itu 1 juta. Uang 1 juta itu dikeluarkan 2,5%. Ya, 25.000 seperti itu. Ya. Saya akan nama. Jadi kalau berarti gaji saya kalau 3,5, yang 500-nya itu berarti yang 3 jutanya yang dikeluarkan itu. Bukan yang 500-nya tidak berarti. Masa 3,5, 2,5%-nya 350, 500 enggak kelebihan. Coba hitung 13. Nah, maksud saya kan 3.500.000. Ya. Berarti kan yang dikeluarkan 3 jutanya, sementara yang 500 itu tidak ikut gitu. Berarti kan 75.000. Pemahaman saya yang sementara ini. Saya kalau cabai misalnya, Ya. cabai itu dapat tidak nyampe 1 juta, tidak dikeluarkan kan. Kalau 1 juta saya keluarkan 25.000 Setiap kali panen. setiap kali metik. Iya. Iya, betul. 25 itu. Kalau 25% ya. Mau lompat oleh ketua second berarti kita taruh dia kata. Iya, kan itu maksudnya. Iya. Hitungnya tiap kali panen. Berarti minimalnya 1 juta. Kalau belum mencapai nisab, tidak wajib zakat. Tiap kali panen, tiap kali terima gaji, itu kalau lebih nisab kena setiap dapat. Kayak pajak pembelian lah, PPN. Kalau silat profesi itu minimal berapa? Memang khilaf ulama. Tapi kira-kira menurut saya, ijtihad saya pribadi, kalau sudah di atas UMR kena. Kalau masih di bawah UMR tidak kena. UMR tiap daerah beda loh. Jember 2,5 kalau tidak salah. Di atas itu misalkan gajinya 3 juta sebulan kena. Setelah dipotong utang Pribadi. Iya. Repot. Kalau pas dipotong hutang enggak Jadi- sampai 1 juta ya tidak wajib. di kategori itu. Masih kategori berhak menerima zakat itu. Dia utang. Soalnya kan hutangnya itu kan ada yang paninan juga, ada yang bulanan dulu itu. Setornya itu. Ya, jadi gini, ngitungnya itu neto, berat bersih, Bukan bruto ini. bukan bruto. Termasuk ya hasil panen misalkan, ngitungnya bukan bruto. Bruto itu dihitung dengan segala beton gitu. Iya, yang penting Iya, ongkosnya, ongkosnya. Iya. potong itu. Iya, nah netonya yang kita dapat itu baru dihitung. Kalau sudah mencapai nisab, keluarkan zakat. Tidak mencapai nisab, nggak usah. Ya. Itu pun dengan catatan, loh kok kita punya hutang.
belum net, masih bruto itu, masih Tamatan. potong utang dulu, setelah potong utang baru net netonya. Ada kok. Masih ada dengan dulu. Kalau tinggal dikit ya kita ndak wajib utang, ndak wajib zakat, malah berhak menerima zakat. Termasuk asnaf yang 8 itu baru ini orang yang punya utang. Ada lagi? Jelas ya? Iya. Nah, kalau zakat penghasilan itu yang paling kecil, hanya 2,5%. Yang paling tinggi itu zakat tambang, zakat harta temuan. Itu bisa usher, bisa Jadi kayak batu bara gitu. ya, atau lukotoh barang temuan itu paling tinggi. Batu bara. Iya. Cukup ya. Allah alam. Ibu-ibu, kegiatannya bebas, pertanyaan tentang apapun terkait, mau nanya apa ya, sepanjang bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya tetap bisa jawab. Jawabannya wallahu a'lam. Cukup ya. Memang tantangan ketika musim hujan kayak sekarang, saya sangat memaklumi, kayak Pak Luhur yang bisa datang. Tapi untungnya kalau direkam ini kan bisa memantau seperti itu. Saya melihat dari hasil bagaimana saya ini yang di proyek terkait dengan kepatuhan lalu lintas. Ini saya menarik, ini saya baca. Ternyata itu maka menjadi wajib mematuhi pertama rambu-rambu lalu lintas. Kemudian haram hukumnya menyeberang ketika lampu merah, seperti itu. Kemudian juga haram juga diharapkan itu membuat halang rintang di jalan umum, dan ada hadisnya seperti itu. Jadi keimanan yang paling kuat, yang paling tinggi itu iman kepada Allah. Iman yang paling rendah itu adalah menyingkirkan rintangan di tengah jalan. Ya. Maka ketika seperti itu, hukum kebalikannya akan berlaku. Menghilangkan rintangan itu kan hadis seperti itu. Membuat rintangan itu juga haram. Iya. Sementara Ustaz, di sini ini banyak begitu amal polisi itu yang sangat itu merugikan, termasuk keluhannya pedagang telur itu. Iya. Pedagang telur itu. Saya waktu itu baca itu keagean entar kepala tinggi. Untuk yang suku kita itu saya akan sampaikan ini hasilnya. Masalah seperti itu. Ternyata Jember itu mengawali dulu terkait dengan ini. Itu ternyata Sukorejo memperbarui bahasa Masih. Iya, betul. Jadi ijtihadnya sesuai dengan kaidah maslahah mursalah, kepentingan. Hal yang mubah ketika diwajibkan oleh pemerintah itu bisa menjadi wajib. Mubah. Apalagi hal yang sunnah. Menggunakan helm itu Nah termasuk itu. dalam rangka safety itu menjadi wajib. Kalau seperti polisi tidur di lembaga pendidikan kayak gitu, itu kan lawan kekerasan. Bagaimana seperti itu? Gini ya, dalam kaidah usul fikih itu ada namanya maslahah mursalah, ada yang namanya syaddud dzari'ah. Iya. Apa masalah mursalah? Ada kemaslahatan umum, terus ada syaddud dzari'ah, mengurangi potensi-potensi
yang akan membahayakan kemaslahatan umum. Ini ngegas ngeremnya. Makanya polisi tidur itu bagus ketika posisinya pas di perumahan misalkan, biar tidak ngebut karena banyak anak-anak yang makanya kayak gini bener di depan sekolah itu harus ada polisi tidurnya ya. Tapi jangan lantas setiap jalan tidak ada masalah kerawanan terus lantas dibikin polisi tidur semua ya, kasihan pengguna jalan. Jadi ngegas ngeremnya di situ deh. Iya. Makanya saya sering komentari itu lampu merah di Arjasa itu kenapa? Di Jember kota saja jam 11 malam ke atas itu kan sudah kuning. Di situ tetap saja merah nggak ada kendaraan lain. Ya, Pak. Jadi kemaslahatannya lampu merah itu sudah tidak ada. Tengah malam sepi sekali. Maka cukuplah kedip-kedip hati-hati. Tapi terus saja ya, ada timer. Mungkin karena timernya kurang canggih gitu ya. Jadi jam berapapun tetap saja merah. Ada merahnya. Kalau yang lebih canggih itu ada CCTV-nya, ketika sepi tetap saja kedip-kedip karena aman. Ketika sudah mulai jam, mulai rapat merayap, hidup fungsi lagi. Itu yang yang terbayar. Jadi ada ngegasnya deh, Iya. ada ngeremnya. Itu yang bikin selamat. Yang nggak selamat yang salah tempat, salah perlakuan. Cukup ya. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah wa atubu ilaih.